Dan sebenarnya kita di akhirat ini sudah tahu kita itu nanti di surga apa di neraka. Kula panjenengan wis ngerti hasil ini. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu tempat kita di surga. Tidak ada, omong kosong, tidak ada. Kita sudah tahu kita. Kita lebih sering mana lihat Quran apa ndelok TV? Luwih sering dicekel HP apa dzikir? Lebih sering mana? Pegang handphone atau pegang tasbih? Ini ada ulama ngejak orang mengidolakan kafir, Pak. La ilaha illallah. Ini siapa orang ini nih? Tidak jelas sih. Ada ulama su'. Ulama su' lebih mengkhawatirkan dari Dajjal. Ketika kita salah duduk dengan orang, maka mau tidak mau hatinya itu akan masuk di hadapan di dalam hati kita. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau pun menjelaskan, orang yang memiliki hati yang bersih kumpul bersama orang-orang yang memiliki hati kotor, maka dia akan ikut kotor. Diibaratkan oleh beliau, ada orang kena penyakit gudik, panu, kadas, kurap, terus konconan ambek wong sing kulitnya bersih. Kira-kira sing resik melok panunen apa sing panunen niki waliane? Mana mungkin orang yang panunen ikut bersih atau yang bersih ikut panu? Yang pasti orang normal tentunya yang bersih ikut panunen. Kecuali orang-orang yang memiliki hati yang istimewa, orang-orang yang memiliki kulit istimewa, kulitnya bisa mengeluarkan obat sehingga orang-orang yang sakit di sampingnya ini bisa sembuh. Siapa itu? Para ulama, para alim. Kita yang punya hati kotor, rusak, dekati mereka, mereka adalah obat. Allah sediakan rumah sakit ini penuh dengan orang-orang berilmu kedokteran, ada ahli anestesi, ada ahli jantung, ada ahli bedah, penyakit dalam, segala macamnya. Begitu juga Allah juga menyediakan dokter-dokter untuk penyakit yang ada di dalam hati kita. Siapa mereka? Para kiai. Tempatnya di mana? Majelis taklim, masjid, duduk dengan mereka, menjadi makmum mereka. Ini bisa menyembuhkan hati kita yang memiliki masalah. Dan berhati-hatilah jika kita berteman. Beliau baginda Nabi Muhammad mengatakan, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin ila su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah hal aqam fiha haqqallah au adha'ahu. Nanti di hari kiamat orang itu pertemanan walau duduk hanya sesaat, saatan, sebentar dia duduk. Min naharin, di dalam satu waktu, min naharin separuh waktu, ila su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah, dia akan ditanya oleh Allah. Sampeyan ketemu mbek kanca baru kenal sebentar sekejap, nanti di akhirat Anda akan ditanya, sudahkah Anda menegakkan haknya Allah di antara pertemanan? Teman Anda enggak sholat, Anda diam. Teman Anda melakukan maksiat, Anda diam. Anda termasuk orang yang melakukan perbuatan yang sama. Lek kumpul wong gak sembayang, awak-awak iki sembayang, koncomu gak sembayang, Anda termasuk dihitung orang yang tidak sholat, dan Anda akan disidang oleh Allah karena membiarkan teman Anda tidak sholat. Dan sebaik-baik teman yang dia mau saling menasehati. Makanya ojo konconan ambek wong sing senengane purian. Wis mangane wakeh lawemu purian meneh. Iki ojo geman kowe konconan model-model kaya ngene. Cegukan dikandani apa somong. Ojo model-model ngono. Iku tinggal model-model ngono.
Lek oleh konco sing senengane purik, mau ndak mau sifatnya itu akan nempel sama kita. Akhirnya mas sensi, gak kena dikandani. Dinasehati emosi, nasihati. Oh, naudzubillah min dzalik. Khairu ashabi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman adalah yang paling baik terhadap temannya. Sing paling apik. Wa khairul jiran khairuhum li jarihi. Jadi sebaik-baik tetangga yang dia juga baik kepada lijarihi, kepada tetangganya. Nah, lek jenengan niku duwe kanca, seharusnya jangan berbuat jelek kepada dia. Yang pertama, apa perbuatan jelek itu? Yaitu membongkar atau menceritakan aibnya. Kancaku ora tau adus, ambune bau wadeg. Wes, kalau Anda tahu teman Anda seperti itu, jangan Anda diskusikan dengan orang lain. Jangan. Kalau Anda punya teman ada kekurangannya, nasihati dia. Kalau kita nggak mampu menasihati, tinggalkan. Jangan berteman dengan orang yang kita tahu aibnya dia. Sampai ngerti koncomu ini sukai mabuk, koncomu ini sukai pacaran. Anda kalau tidak bisa menasihati, jangan berteman sama dia. Sebab jika Anda tidak bisa menasihati atau membiarkan perbuatan dia, maka Anda akan dipertanyakan nanti ketika di akhirat. Faliyatubillah min dzalik. Makanya pilah dan pilih teman itu. Man katakan almaru ala jalisih, almaru ala dini khalilih, falyandur ala ahadukum man yukhalil. Kan orang kalau mau tahu temannya dia ini siapa, sifatnya bagaimana, ya, mengulang kaji minggu yang lalu, kita mau tahu orang ini sifatnya seperti apa, gampang. Lihat teman duduknya siapa. Dan sebenarnya kita di akhirat ini sudah tahu kita nanti di surga apa di neraka. Kalau panjenengan wis ngerti hasil ini. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu tempat kita di surga. Tidak ada, omong kosong, tidak ada. Kita sudah tahu kita. Kita lebih sering mana? Lihat Quran apa ndelok TV? Luwes sering dicekel HP apa dzikir? Lebih sering mana? Pegang handphone atau pegang tasbih? Dapuran serang arah, ya. Serang arah. Kalau kita ini mau dihisab ya, kita mau disidang oleh Allah. Tidak ada yang lolos kita ini. Tidak ada yang lolos. Banyak yang paling kita harapkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaatnya para alim ulama. Kita harus mentautkan hati. Kita harus punya cantolan dalam hati ini. Kita cinta kepada mereka, otomatis kita pasti akan dimasukkan kepada golongan mereka. Maka sampai dikatakan Sayyidina Thauban Dzul Bijadain. Sayyidina Thauban itu salah satu sahabat Rasulullah yang beliau pernah sampai 3 hari enggak makan enggak minum. Akhirnya ketemu Rasulullah, wajahnya udah pucat, stres dia, nangis. Kenapa sampai seperti ini wahai Thauban? Ya Rasulullah, ketika aku memikirkanmu, aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, hilang nafsu makan, hilang, tidak bisa tidur, stres. Apa yang buatmu seperti ini? Aku ketika dihadang di jalan menuju ke tempat ini, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah maksudnya, aku tinggalkan semua hartaku, aku tinggalkan keluargaku, anakku, aku tinggalkan semua. Yang penting aku bisa melihatmu ya Rasulullah. Ini kan di dunia saya bisa seperti itu, tapi kalau aku di akhirat mana bisa? Mana bisa? Engkau ini nabi, engkau ini rasul, kekasih Allah, makhluk yang paling mulia. Sungguh surgamu yang paling tinggi, sedangkan siapalah aku? Tidak mungkin. Kalau di dunia aku merindukanmu, aku bisa melihatmu, bisa ke masjid ini. Lalu ketika di surga nanti, mana mungkin aku bisa menjangkau tempatmu yang begitu tinggi di hadapan Allah. Ini yang membuat aku tidak bisa tidur. Akhirnya muncullah hadis yang membuat para sahabat ini berbahagia. Maka dikatakan oleh Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada siapa, disitulah kita berada nanti di surga. Mudah-mudahan Allah memenuhi hati kita cinta kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan hati-hati jika kita mencintai orang yang dikutuk atau dilaknat oleh Allah. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang yang dikutuk oleh Allah.
Siapa mereka? Humul kafirun wa syarrun nas, yang paling buruknya manusia, yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Wa syarrun nas, paling jelek-jeleknya orang, jelek, nggak ada orang lebih jelek dari ini. Anda tahu anjing yang masuk ke dalam got penuh dengan kotoran, bau, menjijikkan enggak? Jijik. Orang yang ingkar kepada Allah lebih jijik dari ini. Syarrun nas, gak ada makhluk yang lebih hina kecuali orang yang ingkar kepada Allah. Sedangkan kita kadang-kadang mengidolakan orang yang kafir. Ini ada ulama ngejak orang mengidolakan kafir, Pak. Ini otaknya di mana orang kayak gini nih? Hah? Gimana kita cinta kepada orang kafir? Enggak boleh. Syarrun nas, enggak boleh. Jangan kita memasukkan cinta kepada mereka. Ini ada ajakan untuk cinta kepada gaya-gaya kafir. La ilaha illallah. Ini siapa orang ini nih? Enggak jelas sih. Ada ulama su'. Ulama su' lebih mengkhawatirkan dari Dajjal. Karena mengajak orang untuk cinta kepada orang yang tidak menyembah Allah, mengajak kepada orang yang dikutuk oleh Allah, mencintai mereka. Falyadubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Kalau kita bisa cinta kepada orang yang dikutuk oleh Allah, Anda cinta, mau ndak mau itu akan mempengaruhi jisim latif. Jisim latif ini ruhania. Mimpi kita itu jismun latif. Yang ditanya di alam kubur itu jismun latif. Man rabbuka, man nabiyuka. Itu yang jawab bukan gini, bukan jisim qawi, bukan jasad yang kuat, tapi jisim latif yang lembut. Jasad yang lembut ini. Makanya kadang-kadang kita digoda perempuan di dalam perempuan digoda perempuan di dalam mimpi nggak bisa menolak. Apa sebab? Lemah.